Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United secara dramatis sukses mengalahkan Southampton dengan skor ketat 3-2 dalam laga Premier League 2020-2021 pekan ke-10 di St. Mary Minggu 29 November 2020 malam waktu Indonesia Barat. Southampton sejatinya berhasil memimpin 2 gol terlebih dahulu berkat sundulan Jan Bednarek dan free kick James Ward-Prowse. Keunggulan ini bertahan hingga jeda turun minum. United bangkit di babak kedua setelah memperkecil ketinggalan berkat gol Bruno Fernandes. Cavani muncul menjadi pahlawan kemenangan setan merah berkat 2 gol yang ia ciptakan. Berkat hasil ini, Manchester United pun berhak naik ke peringkat 7 klasemen dengan poin 16, sedangkan Southampton masih bertahan peringkat kelima dengan poin 17. Edinson Cavani terpilih menjadi pemain terbaik dalam laga Premier League 2020-2021, pekan ke-10 yang mempertemukan Southampton versus Manchester United. Saat situasi timnya tengah tertinggal 2 gol, Ole Gunnar Solskjaer memutuskan untuk memainkan Cavani sejak awal babak kedua, tentunya dengan harapan ketinggalan bisa terkejar. Cavani pun menjawab kepercayaan dari Solskjaer secara tuntas. Bomber asal Uruguay itu mengawali aksinya dengan sumbangan assist untuk gol yang dicetak Fernandes. Setelah itu barulah Cavani menunjukkan kepiawaiannya dirinya dalam melakukan sundulan mematikan ketika menerima sebuah tembakan Fernandes yang terlebih dahulu mengenai pemain lawan. Di masa injury time, kehebatan sundulan Cavani kembali unjuk gigi. Kini umpan silang Marcus Rashford ia teruskan dengan kepalanya untuk mencetak gol kemenangan setan merah. Manchester United sedang begitu tangguh di laga tandang. Kemenangan atas Southampton pun jadi sejarah untuk setan merah. MU memetik kemenangan dramatis saat tandang ke markas Southampton St. Mary Stadium di pekan ke-10 Premier League, Minggu 29 November 2020 malam waktu Indonesia Barat. Sempat tertinggal 2 gol, MU akhirnya berbalik menang 3-2 atas Southampton. Lewat kemenangan di markas Southampton, MU menorehkan sejarah. Dilansir Opta, MU jadi tim pertama di Premier League yang mencatat 4 kemenangan tandang beruntun, meski selalu tertinggal terlebih dahulu di tiap pertandingan tersebut. 4 pertandingan tersebut adalah melawan Brighton, Newcastle United, Everton, dan Southampton. Satu kesamaan dari 4 pertandingan itu adalah MU selalu kebobolan gol pertama lebih dulu. Lewat kemenangan di kandang Southampton, MU kini tercatat sudah memenangi 8 pertandingan tandang terakhirnya secara beruntun di Premier League. Ini jadi pertama kalinya MU mencatatkan kemenangan tandang beruntun sebanyak itu di divisi teratas Liga Inggris. Menurut laporan dari Manchester Evening News, Manchester United sedang mempertimbangkan untuk merekrut wonderkid Inter Milan, Nicolo Barella. Melihat profil sang pemain, Manchester United rasanya wajib mendatangkannya. Nicolo Barella masihlah cukup muda, yaitu baru 23 tahun. Ia bisa menjadi proyek jangka panjang bagi Manchester United. Sebenarnya Manchester United masih punya banyak stok gelandang yang berlimpah. Mulai dari Bruno Fernandes, Paul Pogba, Donny van de Beek, Scott McTominay, Fred, dan Nemanja Matic. Tapi bila kita coba bedah satu persatu, nama Nicolo Barella tetap worth it bagi Manchester United. Ambil contoh Nemanja Matic, memang dia adalah salah satu gelandang terbaik tapi pada masanya. Kini ia sudah mulai tua. Paul Pogba juga adalah seorang pemenang Piala Dunia, tapi akhir-akhir ini penampilannya mengecewakan.
Sedangkan Barella adalah seorang yang bisa memainkan peran Mezzala dengan sangat baik dan diprediksi bakal jadi salah satu gelandang terbaik di masa depan. Memang Fred juga bisa bermain di peran seperti Barella. Tapi jika bicara aspek menyerang, jelas Barella jauh lebih baik dari Fred yang kurang punya visi bermain baik. Oleh karena itu Manchester United wajib mengambil Barella dari Inter Milan karena ia memang sangat komplit sebagai gelandang dan masih muda. Juventus nampaknya harus gigit jari dalam upaya perburuan Donny van de Beek. Pasalnya sang gelandang tidak tertarik untuk meninggalkan Manchester United. Menurut laporan tersebut, Van de Beek tidak patah arang di Manchester United saat ini. Ia merasa bahwa ia cukup bagus untuk bermain di MU sehingga ia ingin memperjuangkan tempatnya. Ia juga merasa mulai mendapatkan kepercayaan Solskjaer sehingga ia ingin terus berjuang di MU. Menurut laporan yang sama, MU sama sekali tidak berminat melepaskan Van de Beek. Solskjaer diberitakan sangat menyukai sang gelandang. Ia menilai Van de Beek mulai terintegrasi dalam skema permainan United. Solskjaer juga menilai Van de Beek berpotensi jadi pemain penting jika Paul Pogba akan hengkang, sehingga mereka akan mempertahankannya. Pujian demi pujian kembali mengalir kepada Bruno Fernandes. Kali ini Paul Parker menyebut bahwa sang playmaker memberikan dampak yang besar pada MU, seperti halnya kapten legendaris MU Roy Keane. Menurut Parker, MU mungkin akan melakukan perubahan skema untuk menghadapi The Saints. Namun ia menyebut bahwa apapun taktik yang dipilih oleh maka Fernandes tetap jadi pusat permainan setan merah. Menurut Parker, Fernandes memiliki dampak yang sangat besar di skuad Manchester United. Ia menilai dampak yang diberikan sang playmaker mirip yang dibuat Roy Keane di skuad setan merah. Musim ini Bruno memiliki catatan statistik yang impresif. Ia total membuat 9 gol dan 5 assist untuk setan merah di semua kompetisi. Arsenal membuat kejutan besar dengan membajak pemain muda berbakat Manchester United. Meriam London berhasil mengamankan wonderkid Real Walters. Remaja 15 tahun itu sebenarnya baru bergabung dengan MU tahun lalu. Kini Arsenal berhasil merayunya untuk pindah ke London musim depan lewat program beasiswa. Demikian diberitakan Manchester Evening News. Walters berposisi sebagai bek kanan. MU mendapatkan Walters tahun lalu setelah sebelumnya bermain untuk tim akademi Tottenham Hotspur. Kepindahan Walters ke Arsenal juga membuat kesal Tottenham Hotspur. Untuk kesekian kalinya, pemain berbakat mereka menyeberang ke Arsenal. Paris Saint-Germain baru menang 2 kali dari 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Usai hanya sanggup bermain imbang melawan Bordeaux dalam laga lanjutan Ligue 1 Prancis di Parc des Princes. Bintang asal Brazil Neymar kini mulai mengkhawatirkan Manchester United jelang pertemuan di pertandingan Liga Champions tengah pekan nanti. Neymar mengajak Paris Saint-Germain untuk bermain lebih seperti sebuah tim dan mengeluarkan yang terbaik dari mereka. Juara bertahan Ligue 1 ini ditahan imbang 2-2 melawan Bordeaux pada Minggu 29 November 2020 di kandang sendiri. Ketika gol-gol Neymar dan Moise Kean sempat membuat tuan rumah unggul 2-1. Usai gol bunuh diri Timothée Pambele, akhirnya gol Yassine Adli menit ke-60 memaksa hasil imbang. Memang dengan hasil ini, Les Parisiens masih memuncaki klasemen sementara Liga Prancis dengan keunggulan 3 angka dari Lille usai memainkan 1 laga lebih banyak. Tapi mereka tertinggal 3 poin dari Manchester United di fase grup Liga Champions mereka. Pasukan Thomas Tuchel akan berusaha membalas dendam melawan setan merah yang mengalahkan mereka 2-1 dalam pertandingan fase grup Liga Champions pertama mereka di Paris, serta kekalahan 3-1 di 2 musim lalu yang menyingkirkan mereka dari babak 16 besar Liga Champions. Namun untuk melakukannya, Neymar mengingatkan rekan-rekannya di Paris Saint-Germain bahwa mereka harus bermain lebih bersatu sebagai sebuah tim dan mengeluarkan yang terbaik dari mereka untuk bisa mengalahkan Manchester United. Bruno Fernandes mungkin belum genap setahun berkostum Manchester United, tapi dia jelas merupakan salah satu pemain terpenting dalam skuad Ole Gunnar Solskjaer. Bukan hanya soal kontribusinya di lapangan yang membuat sangat baik,
tapi juga karena mental dan sikapnya. Ya, Bruno Fernandes sudah terbukti sebagai salah satu pemimpin dalam tim MU. Dia berani mengingatkan rekan-rekannya yang main buruk, bahkan sampai menegur mereka. Sekilas sikap Bruno ini berlebihan untuk ukuran pemain baru, tapi justru pemain seperti inilah yang dibutuhkan MU sekarang. Solskjaer pun mengakuinya bahwa Bruno bisa membuat skuad MU belajar soal mental. Setiap tim membutuhkan pemain keras tanpa kompromi seperti Bruno Fernandes. Solskjaer pernah jadi pemain. Dia tahu betul pentingnya faktor pemain seperti itu. Alhasil, sekarang dia hanya bisa tersenyum melihat sikap Bruno dalam tim. Bruno pun tidak hanya menegur, yang bakal membuat pemain lain sakit hati. Dia pun benar-benar bekerja ekstra untuk membantu rekan-rekannya. Inilah yang bisa jadi pelajaran. Manchester United dikabarkan tertarik untuk membawa pulang Jonny Evans. Hal itu terjadi jika Evans berstatus free transfer usai musim ini. Kontrak Evans di Leicester City bakal habis pada akhir Juni 2021. Sejauh ini belum ada tanda-tanda kontrak baru ditandatangani meski bek 32 tahun itu dikabarkan terbuka untuk terus bertahan bersama The Foxes. Meski sudah berusia kepala 3, Evans pernah diminati oleh Arsenal. Kabar itu akhirnya menguap setelah Mikel Arteta mengambil alih kursi manajer Meriam London. Bersama Leicester, Evans muncul sebagai salah satu bek tengah terbaik di Liga Inggris. Dia berhasil mengisi kepergian Harry Maguire ke Manchester United. Menurut laporan The Sun, Evans berpotensi bertemu dengan Maguire di Old Trafford. Para petinggi Man United telah membahas potensi kepindahan bek asal Irlandia Utara itu. Man United disebutkan sedang mengamati situasi kontrak Evans di Leicester. Jika menuntaskan kontrak di King Power Stadium pada akhir musim ini, Red Devils tergoda untuk memboyong Evans. Evans juga tidak asing dengan suasana di MU. Dia adalah pemain jebolan Akademi Man United dan mencatatkan 198 laga. Evans pergi dari Man United pada akhir musim 2014-2015. Dia kemudian bergabung dengan West Bromwich Albion setelah 3 musim sebelum ke Leicester. Lini belakang Man United memang sedang dalam masalah pada musim ini. Eric Bailly baru tampil 4 kali musim ini setelah terus berjuang pulih dari cedera. Sama seperti Victor Lindelof. Di sisi lain, Maguire kerap melakukan blunder. Mesin gol Borussia Dortmund Erling Haaland makin santer dikaitkan dengan 2 klub raksasa Eropa, Manchester United dan Real Madrid. Dortmund sama sekali tak cemas dengan rumor-rumor tersebut. Haaland terus mencuri perhatian berkat ketajamannya di depan gawang. Pemain asal Norwegia itu mampu membuat 33 gol dari 31 penampilan bersama Dortmund di berbagai ajang. Di Liga Champions, Haaland juga sangat tajam. Musim ini pemain 21 tahun itu memimpin daftar pencetak gol terbanyak sementara dengan 6 gol. Performa ciamik Haaland membuatnya diperkirakan takkan lama di Dortmund. MU dan Real Madrid kabarnya begitu berminat untuk memiliki jasanya. Apalagi beredar rumor bila Haaland memiliki kesepakatan verbal dengan Dortmund untuk bisa pergi dari Signal Iduna Park tahun depan walau kontraknya berdurasi hingga 2024. Bos Dortmund Michael Zorc tak ambil pusing dengan rumor kesepakatan verbal tersebut. Dia meminta fans Dortmund tenang karena Haaland akan bertahan untuk beberapa tahun mendatang.